Salam bahagia untuk kita semua. Dewan juri yang bijaksana, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Inara Rizarta Lihita Girsa. Hari ini saya akan membawa teman-teman semua terbang ke Sumatera Barat, mendengarkan sebuah kisah klasik yang syarat akan makna. Cerita ini saya ambil dari buku Legenda Nusantara karangan Yudhistira Ikranegara. Cerita ini tentang kasih sayang ibu yang tak terbatas dan akibat dari sebuah kesombongan. Inilah kisah anak durhaka dari pantai air manis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah perkampungan nelayan di pantai air manis, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubaya bersama anak laki-laki kesayangannya, yaitu Malin Kundang. Hidup mereka sangat miskin, teman-teman. Ayah Malin sudah lama meninggal dunia. Namun, Mande Rubaya membesarkan Malin Kundang dengan limpahan kasih sayang. Waktu pun berlalu. Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, kuat, dan berbakti. Ia tidak tega melihat ibunya terus bekerja keras di usia tua. Suatu hari, ia melihat sebuah kapal besar merapat di pantai air manis. Malin melihat sebuah peluang. "Ibu," kata Malin, "izinkan Malin pergi merantau ke negeri seberang. Malin ingin merubah nasib kita, Ibu. Malin tidak mau kita miskin terus-menerus." Mendengar hal itu, hati Mande Rubaya seperti disayat sembilu. Dengan air mata berlinang, ia memeluk erat anak tunggalnya. "Jangan pergi, Malin. Ibu takut kamu tidak akan kembali. Ibu hanya punya kamu di dunia ini, Nak." Namun, Malin tetap bulat pada pendiriannya. Ia meyakinkan ibunya bahwa suatu hari ia akan kembali sebagai orang sukses. Akhirnya, dengan berat hati, Mande Rubaya melepas Malin pergi, dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang dan doa yang tiada putusnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Setiap sore, Mande selalu berdiri di tepi pantai, memandang ke laut lepas. "Apakah kamu sehat, Malin? Kapan kamu pulang, Nak?" bisiknya pada angin malam. Setiap ada kapal yang merapat, Mande selalu berlari mendekat, berharap ada kabar dari Malin. Namun, hasilnya selalu nihil. Malin seolah ditelan oleh bumi. Hingga pada suatu hari, bertahun-tahun kemudian, sebuah kapal megah berlayar warna-warni dan hiasan emas yang berkilauan merapat di pantai. Para penduduk berkumpul, terpukau melihat kemewahan kapal itu. Dari atas kapal, turunlah seorang pemuda tampan berpakaian sutra yang didampingi oleh seorang wanita cantik yang merupakan istrinya. Penduduk berbisik, "Lihat, bukankah itu Malin?" "Iya, itu Malin Kundang, kan?" Berita itu sampai ke telinga Mande Rubaya. Dengan langkah yang gemetar dan nafas yang terengah-engah karena usia tua, Mande berlari ke dermaga. Matanya berbinar melihat anak yang dirindukannya selama belasan tahun telah kembali. "Malin, anakku, kamu sudah pulang, Nak. Ibu sangat merindukanmu." Namun, apa yang terjadi, teman-teman? Malin Kundang terkejut. Ia malu kepada istrinya yang kaya raya karena memiliki
keriput, dan berpakaian compang-camping. Dengan kejam, Malin menendang wanita tua itu hingga terjungkal ke pasir. "Hei wanita tua, berani sekali kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Ibuku tidak mungkin semiskin dan sekotor kamu. Pergi sana." Mandirubaya menangis. Hatinya hancur berkeping-keping. Sambil merangkak di pasir, ia menatap anaknya dengan tidak percaya. "Malin, ini ibu, nak. Ibu yang membesarkan kamu. Mengapa kamu berubah menjadi sekejam ini, nak?" Namun Malin tidak peduli. Ia berbalik dan memerintahkan anak buahnya, "Cepat kayu kapal, kita tinggalkan saja tempat kotor ini." Melihat kapal Malin mulai menjauh, runtuhlah sudah kesabaran Mandirubaya. Rasa cintanya kini berubah menjadi kepedihan yang teramat dalam. Sambil bersimpuh di atas pasir, ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa dengan suara yang menggelegar. "Ya Tuhan yang Maha Kuasa, jika dia bukan anakku, maafkanlah perbuatannya. Tetapi jika dia memang Malin Kundang anak kandungku, akan kusumpahi dia menjadi batu." Tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dengan bunyi yang memengkakkan telinga. "Duar! Duar!" Gelombang laut naik setinggi gunung, menghantam kapal megah milik Malin Kundang hingga hancur berkeping-keping. Di tengah badai yang mengamuk, Malin Kundang bersujud. Ia menyadari kesalahannya. "Ibu, maafkan Malin, Ibu. Maafkan Malin." Namun semuanya sudah terlambat. Perlahan-lahan tubuh Malin menjadi kaku. Tangannya, kakinya, dan seluruh badannya membeku. Kini Malin Kundang telah berubah menjadi sebongkah batu. Teman-teman dan dewan juri yang saya hormati, kisah Malin Kundang dari buku Legenda Nusantara karangan Yudhistira Ikranegara ini memberikan pesan yang sangat mendalam untuk kita semua. Surga ada di telapak kaki ibu. Seberapa sukses pun kita nanti, setinggi apapun pangkat kita, jangan pernah kita melupakan, apalagi menyakiti hati orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Mari kita hormati ayah dan ibu agar hidup berkah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.